Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pagi. Kami di sini berdua akan menyampaikan katekesi singkat kami. Tapi sebelum itu kalian akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Leonita Alexis. Nama saya Nirmala Sarimbong. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan mendalami tema tentang dasar biblis dan teologi perkawinan. Nah, maka sebelum mendalami tema tersebut, mari kita mengawali kegiatan katekesi kita dengan bernyanyi. Kita bernyanyi, bersatulah kita semua bersama. Bersatulah kita semua. Kita bisa berdoa. Bapa kami di dalam berikan kami dalam hari ini. Bapa amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita semua pasti pernah mengalami kejahatan dan kebaikan dalam keluarga. Bahkan kalian juga mengalami tantangan. Contoh konkretnya saat komitmen untuk membangun yang berdasarkan pada teologi perkawinan. Memahami bahwa setiap tindakan dan keputusan harus mencerminkan kasih Kristus kepada gereja. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berusaha untuk menjalani hubungan dengan kasih, pengertian, dan pengampunan. Nah, misalnya, ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, kita berusaha untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh pengertian dan membicarakan permasalahan dengan lembut tanpa menghakimi. Kita juga berkomitmen untuk saling melayani dan mendukung satu sama lain dalam segala hal. Bahkan dalam hal kecil seperti membantu satu sama lain dengan pekerjaan rumah, dengan pekerjaan rumah tangga atau mendengarkan satu sama lain setelah hari yang melelahkan. Dengan menerapkan prinsip teologi perkawinan dan setiap aspek kehidupan sehari-hari, kita dapat merasakan kedekatan yang lebih dalam satu sama lain dengan Tuhan, serta memperkuat ikatan kita dalam kasih Kristus. Kadang kita juga pernah mengalami keterpurukan dalam mengalami melihat tanah dan kedukaan. Namun, dengan demikian kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus tetap berdoa untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi atau alami. Baiklah, tadi kita sudah membahas kejahatan dan kebaikan dalam keluarga dan contoh konkretnya. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara terkasih. Yang pertama, apakah keluarga saudara-saudari terkasih pernah mengalami banyak kekerasan dalam keluarga? Sejauh ini belum. Menurut saudara-saudari, apakah masalah itu harus dihindari atau dijalani? Kalau menurut saya, masalah itu sebenarnya harus dijalani, tapi juga harus dihindari. Di mana jika dalam keluarga saya mengalami masalah, saya tidak berhenti dari masalah. Tapi jika kita bisa menghindari itu dengan cara sebelum kejadian itu kan, seperti itu kan kita bisa menghindari. Tapi kalau udah masalah itu datang, kita jalani. Menghadapi setiap masalah yang tersebut. Baru apakah yang kalian lakukan ketika sedang mengalami masalah dalam keluarga? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menghindari perkara di keluarga saya kedua. Misalnya ada saya itu saya biasa kalau bersama. Baiklah saudara-saudari, kita sudah membahas soal permasalahan dan kebaikan dalam keluarga, baru semua peristiwa yang kita alami di dalam keluarga. Saatnya kita menemukan dengan bacaan kitab suci dari Efesus 5 ayat 1 sampai 23. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Baiklah saudara-saudari, kita sudah mendalami tentang katekesi hari ini dan termasuk bacaan dari kitab suci yang kita bacakan dan kita dengar. Baiklah, menghormati dan merawat ibu dan anggota keluarga lainnya dengan kasih sayang dan perhatian. Kita tahu peran ibu dalam keluarga dan memberi kasih sayang kepada keluarga, merawat anak, merawat suami dan merawat keluarga semua. Menerima orang lain dan lingkungan keluarga kita dengan kebaikan hati dan pengasihan yang penuh kasih. Menerima orang lain seperti mencerminkan sifat toleransi dan menerima kekurangan dan kelebihan orang. Seperti ibu. Ibu memang tidak bekerja, hanya merawat kita di rumah, tapi ibu memberikan perawatan yang maksimal dalam keluarga. Ayah memanglah mencari uang, walaupun dia sibuk bekerja, tapi dia memiliki peran keluarga menjadi kepala keluarga. Baiklah, saudara-saudari, sekian katekesi dari kami. Untuk menutup katekesi kita melakukan doa.
di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita sudah melakukan katekesi singkat. Dari katekesi singkat, hendaknya apa yang kita pelajari lewat katekesi kita pada hari ini dapat kita terlebih dari mulai makna sebuah keluarga, peran para orang tua, ibu dan anak sebagai satu keluarga, dan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan keluarga yang berdamai dan harmonis dalam keluarga Tuhan. Untuk mengakhiri katekesi kita terlebih dahulu bernyanyi. Mari kita bernyanyi cinta kasih Tuhan. Kita bersama-sama. Cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah katekesi singkat kita. Baik, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sembah puji syukur dan kata terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan, kami dapat melaksanakan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.